Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan judul makalah kami, yaitu konflik dalam organisasi. Adapun nama-nama kelompoknya yaitu saya sendiri Fikih Rinaldi, NIM 0201 193151. Adapun saudari Wilda Solihah Lubis dengan NIM 0201193158 dan saudara Humaydi Mukafi dengan NIM 0201192094. Adapun istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu kon, yang berarti bersama dengan bersama, dan trigger yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik artinya percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antara anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan, dikemukakan oleh Stoner dan Wenkel tahun 1986, bahwa konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas atau aktivitas-aktivitas pekerjaan dan atau selainnya. Dan adapun jenis-jenis konflik menurut Badan Aunson dalam konflik manajemen yang dikeluarkan 2007 diadaptasi, yaitu terdapat beragam jenis konflik. Yang pertama yaitu konflik vertikal. Konflik vertikal yaitu yang terjadi antara tingkat hierarki seperti antara manajemen puncak dan manajemen menengah. Itu manajemen menengah dan penyelia dan subordinasi itu. Dan adapun yang kedua, konflik horizontal. Horizontal ini seperti apa? Yang terjadi di antara orang-orang yang bekerja pada tingkat hierarki yang sama di dalam perusahaan itu. Jadi yang setimpal dia, yang rata gitu. Yang ketiga, konflik di antara staf lini gitu. Jadi ini terjadi yang di antara orang-orang yang memiliki tugas berbeda gitu. Misalnya antara divisi pembelian bahan baku dan divisi keuangan. Tuh, jadi ini biasanya kontra. Kenapa? Karena divisi keuangan dia bagaimana caranya biar supaya hemat gitu. Dengan apa? Nah, dengan cara membeli sekaligus banyak. Sedangkan divisi pembelian dia tidak memikirkan itu seperti itu. Jadi berbeda pendapat. Jadi ada konflik gitu. Yang keempat, konflik peran, yaitu berupa kesalahpahaman tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang gitu. Konflik bisa terjadi antara karyawan karena tidak lengkapnya uraian pekerjaan gitu. Jadi tidak tersusun. Jadi sering salah paham gitu dalam pekerjaan. Pihak karyawan memiliki lebih dari seorang manajer dan sistem koordinasi yang tidak jelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun yang selanjutnya akan menyampaikan yaitu saudari Farahwilda Solihah Lubis. Baiklah, kepada saudari Farahwilda Solihah Lubis saya persilakan. B. Faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Dan yang terakhir, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Di samping keempat faktor tersebut, konflik juga dapat berkembang karena berbagai sebab, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, batasan pekerjaan yang tidak jelas. Yang kedua, hambatan komunikasi. Yang ketiga, tekanan
Yang keempat, standar, peraturan, dan kebijakan yang tidak masuk akal. Yang kelima, pertikaian antar pribadi. Yang keenam, perbedaan status. Dan yang terakhir, harapan yang tidak terwujud. Di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan konflik. Satu, pengelolaan konflik. Konflik dapat dicegah atau dikelola dengan cara yang bersifat disiplin. Sedangkan disiplin dapat Not very good with people. dan mencegah konflik. If you don't start a conversation, you won't have Pengalaman dalam tahapan kehidupan. Ketiga, komunikasi dan keempat, mendengarkan secara aktif. Dua, dari konflik dapat menyelesaikan suatu masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting. Atau jika potensi konfrontasinya tidak, sehingga dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindar Not merupakan very good strategi with yang people. memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi If you don't start a conversation, you won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, we won't have Ini one. memungkinkan We won't sebuah have kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. C. Kompetisi. Metode ini jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi dan pengetahuan yang lebih dibanding yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin Not very good with people. If you don't start a mungkin bisa conversation, memicu konflik, tetapi bisa jadi merupakan Not metode very yang good penting with untuk people. alasan-alasan keamanan. if you don't start a conversation, Kompromi atau you won't have negosiasi. one. Masing-masing We memberikan won't have one. dan menawarkan If you don't start a sesuatu pada conversation, waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, you won't have serta one. meminimalkan kekurangan. Kita meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. B. Memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama memandang di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Perlu ada Not very good with komitmen people. dari semua pihak yang terlibat If you don't start a conversation, mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Yang ketiga, penanganan konflik. Dalam penanganan konflik, kita perlu mengetahui langkah prosesnya. Langkah-langkah dalam proses konflik yang pertama merupakan awal dari pengalaman perilaku frustasi dalam kesanggupan mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, sebagai konseptual situasi perilaku frustasi. Yang ketiga, sebagai wakil penerang dari konseptual situasi. Dan keempat, bagian dari reaksi. Dan kelima, sebagai hasil dari produk konflik. Kelima langkah tersebut menggambarkan sebagai kesatuan episode konflik satu ke episode konflik lainnya, sehingga proses konflik merupakan konsekuensi dari proses yang satu menuju dan berkembang ke proses konflik lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.